Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramayani dengan NIM 22051138. Baik, saya dari kelompok 2 dengan tema analisis hak merek dan indikasi geografis. Saya mengambil kasus gudang garam versus gudang baru. Merek sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi, dikarenakan merek berguna sebagai pedoman mengidentifikasi suatu produk ataupun jasa. Dan kepemilikan merek ini dapat diakui setelah kita mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau sering kita sebut dengan DJKI. Persyaratan utama untuk mendaftarkan merek adalah dengan memastikan bahwa merek tersebut telah memiliki ciri khas tersendiri untuk membedakan merek tersebut dengan pihak lainnya. Meski telah diatur dengan sedemikian rupa, tetapi tetap ada pelanggaran pada hak merek, contohnya pada PT Gudang Garam dan juga Gudang Baru. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian untuk membahas penegakan hukum di Indonesia dalam penyelesaian sengketa merek tersebut. Berdasarkan sengketa antara PT Gudang Garam dan juga PT Gudang Baru, Pengadilan Niaga Surabaya memutus bahwa PT Gudang Baru telah melanggar pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sehingga menyatakan bahwa merek Gudang Baru memiliki kesamaan dengan merek Gudang Garam yang merupakan merek terkenal. Oleh karena itu, merek Gudang Baru dibatalkan dan untuk menjamin efek jera, memerintahkan DJKI untuk menolak segala permohonan pendaftaran merek yang memiliki beberapa kemiripan dengan PT Gudang Garam. Perlindungan merek dapat dilaksanakan dengan sistem perlindungan konstitutif dengan dilakukannya pendaftaran dulu agar mendapatkan hak atas merek tersebut. Pendaftaran merek memberikan status bahwa merek itu adalah milik kita ataupun milik si pendaftar. Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran. Pendaftaran terhadap merek dapat dijadikan dasar untuk memperoleh suatu kepastian hukum ataupun perlindungan hukum terhadap hak atas merek tersebut. Apabila ada sengketa yang timbul karena adanya perselisihan mengenai kepemilikan merek, pemerintah akan menggunakan sertifikat merek tersebut sebagai acuan yang dapat membuktikan kepemilikan hak atas merek secara formal. Baik, saya akan masuk ke dalam analisis kasus. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Gudang Garam. Gudang Garam adalah perusahaan yang dapat dibilang menyandang status sebagai salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang sudah dibangun sejak tahun 1985, tepatnya di kota Kediri, Jawa Timur. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang itu kenyataannya. Terbukti dari berbagai macam produk Gudang Garam yang memang sudah disebarluaskan ke berbagai penjuru Nusantara dan banyak digunakan, dan juga Gudang Garam menduduki posisi kedua yang menguasai pasar di Indonesia. Beberapa produk Gudang Garam yang terkenal di Indonesia, salah satunya ada GG Surya, GG Internasional, Gudang Garam Merah, GG Milk, berbagai produk lainnya yang masih banyak lain. Gudang Garam memproduksi berbagai jenis rokok kretek, termasuk jenis rendah tar dan nikotin ataupun LTN, serta produk tradisional, sigaret kretek tangan ataupun SKT. Selanjutnya Gudang Baru. Perusahaan ini awalnya didirikan oleh Samanhudi pada tahun 1967. Gudang Baru pada saat ini masih dimiliki oleh Ali Kosin selaku pemilik perusahaannya. Mirip dengan Gudang Garam, Gudang Baru juga memproduksi rokok dan markas utamanya adalah di Malang, Jawa Timur. Tidak hanya berbasis di Indonesia, perusahaan Gudang Baru ini juga diketahui telah merambat hingga Asia Pasifik, Timur Tengah, dan juga Eropa. Perusahaan ini juga memiliki dua perusahaan yang berada di bawah naungan mereka, yaitu PT Bintang Sayap Utama yang bertindak sebagai distributor dalam negeri ataupun nasional, sedangkan PT Gudang Baru Berkah Indonesia bertugas untuk distribusi mancanegara seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu di Asia Pasifik, Timur Tengah, dan juga Eropa. Dari yang pada saat awal berdiri hanya berjumlah 125 karyawan, Gudang Baru melejit sehingga dapat mempekerjakan lebih dari 2.583 karyawan. Pada putusan PN Surabaya nomor 4 HKI tahun 2013, rupanya
PT Gudang Garam menggugat PT Gudang Baru karena merek Gudang Baru memiliki kesamaan ataupun kemiripan terhadap merek Gudang Garam yang telah didaftarkan dalam daftar umum merek. Kemiripan dapat dilihat dari gaya, komposisi, serta bentuk huruf, komposisi warna, ejaan, hingga cara meletakkan gambar ataupun lukisan. Kemudian, berdasarkan alat bukti yang ada, termasuk bukti surat, saksi ataupun saksi ahli, dapat disimpulkan bahwa pengajuan merek Gudang Baru diajukan dengan itikat buruk sehingga melanggar pasal 4 UU nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Berdasarkan dasar tersebut, Ketua Hakim Pengadilan Negeri memutuskan bahwa sengketa tersebut dimenangkan oleh PT Gudang Garam sehingga pendaftaran merek pada PT Gudang Baru dibatalkan. Pada putusan Mahkamah Agung nomor 162, PT Gudang Baru merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri, dan setelah itu PT Gudang Baru melakukan penyelidikan ulang dan berhasil menemukan beberapa fakta dan juga alat bukti baru dalam sengketa tersebut. Dan selanjutnya PT Gudang Baru mengajukan upaya yaitu kasasi ke Mahkamah Agung. Selanjutnya saya akan membacakan putusan Mahkamah Agung nomor 119 PK. PT Gudang Garam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa adanya kesalahan ataupun kekeliruan dari majelis hakim. Baik, di sini kita akan melihat persamaan antara Gudang Garam dan juga Gudang Baru, terutama dari sudut pandang Gudang Garam. Persamaan dapat dilihat mulai dari komposisi hurufnya, gaya penulisannya, pengejaan, terus ada pelafalan, bahkan warna-warnanya juga mirip, yaitu merah dan emas coklat, serta gambar-gambar yang terpampang pada merek yang ada. Baik, pada analisis keputusan, karena telah kita dengar bahwa persamaan-persamaan yang ada pada PT Gudang Garam dan juga PT Gudang Baru yang telah saya jelaskan tadi, berdasarkan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan antara kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan yang terdapat dalam merek tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PT Gudang Baru telah melanggar pasal tersebut, karena pada sengketa tersebut penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, maka putusan diputus dengan pembatalan pendaftaran atas merek Gudang Baru serta penolakan atas pendaftaran merek Gudang Baru di kemudian hari yang memiliki persamaan dengan Gudang Garam. Hal tersebut sesuai dengan pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Baik, itulah analisis kasus hak merek dengan kasus Gudang Garam dan juga Gudang Baru. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujung Sumatera, Aceh pusaka, Tanon Datu Buma Mulia, Tapuareh Mandung, Kepelindo